let me tell you. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and it fit good, so I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like Soviet blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Halo semuanya, kenalin aku Intan Nuraini dari Program Studi Pendidikan IPA Angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk merekonstruksi salah satu kearifan lokal yang ada di Semarang, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi, simak kelanjutannya ya. Di Semarang berdiri cahaya Masjid Agung yang agung makanya. Payung raksasa menari pelan, hidrolik bekerja tanpa beban. Air mengalir, tenaga terjaga, ilmu fisika bersatu makna. Oke, hari ini aku udah sampai di salah satu keragaman budaya yang ada di Semarang, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, Masjid Agung Jawa Tengah ini sebagai sentral masjid yang ada di Jawa Tengah. Dari program studi pendidikan IPA. Untuk saat ini saya izin melakukan wawancara mengenai ekoscience yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Untuk pertama-tama mungkin Bapak itu sih memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Bima Hidayat, diamanai sebagai Kabid Humas dan Pengacara Masjid Agung Jawa Tengah. Untuk usia Bapak dan pekerjaan Bapak. Saya di sini diamanai sebagai Kabid Humas dan Pengacara. Usia saat ini 40 tahun, kerja beraktivitas di Masjid Agung Jawa Tengah sejak tahun 2005 sebagai remaja masjid, kemudian tahun 2011 sampai 2016 kita menjadi salah satu utusan untuk pertukaran pelajar di Cina. Kemudian di tahun 2016 diangkat untuk bergabung sebagai kesekretariatan di Masjid Agung Jawa Tengah. Untuk latar belakang pendidikan Bapak. Latar belakang saya pendidikan di S2 agriculture. Berarti untuk lama Bapak terlibat di sini itu sekitar 20 tahunan ya? Kurang lebih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini dengan NIM 230411014. Untuk kali ini saya akan merekonstruksi salah satu kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah, yaitu dengan judul Eksplorasi Etnosains melalui Etnovlog Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian untuk rekonstruksi ilmiahnya,
Yang pertama ada simbol budaya. Nah, simbol budaya sebagai representasi ilmiah di mana di Masjid Agung Jawa Tengah ini memiliki 3 akulturasi yaitu Jawa, Islam, dan Barat. Nah, Jawa ini terlihat dari atap rundak, pada Islam dari Timur Tengah pada bagian kubah besar dan menara, dan kemudian di Barat itu merupakan desain struktural. Nah, di MAJT sendiri itu memiliki beberapa benda-benda di daerah di seluruh di Jawa Tengah seperti beduk ijo sebagai replika di Beduk Ijo Purworejo, kemudian Al-Quran raksasa dan prasasti batu. Kemudian keterkaitan materi IPA SMP adalah yang pertama adaptasi makhluk hidup, di mana desain dari MAJT ini menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Jawa Tengah dan lingkungan fisiknya. Kemudian keanekaragaman makhluk hidup di MAJT sendiri merupakan ada analogi. Yang pertama kubah dari Timur Tengah, kemudian atap limasan dari Jawa, dan struktur modern yang berasal dari Barat. Kemudian ethno-engineering. Yang pertama untuk rekonstruksi sains ilmiahnya, yang pertama atap limasan dan arsitektur adaptif, di mana ini menggunakan gaya limasan untuk keseimbangan atau stabilitas bangunan. Kemudian ada 4 undakan yang menggambarkan konsep energi spiritual, di mana terdapat 4 zona refleksi tasawuf. Yang pertama syariat yang ada di gerbang utama, thariqat yang ada di plaza, hakikat yang merupakan ruang utama sholat, dan ma'rifat yang menunjukkan hubungan vertikal ke Tuhan. Terkait konsep fisika tentang payung masjid. Nah, yang pertama itu bagaimana fungsi dan desain payung yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah? Desain payung dari Masjid Agung Jawa Tengah ini merupakan perubahan desain dari desain awal. Artinya payung ini kita tambahkan, kemudian dari ada perubahan atau usulan desain dari desain awal yang mana ini ditambahkan pada tengah-tengah. Arsip desainnya ini meniru dari payung yang ada di Masjid Agung. Kemudian fungsionalnya itu lebih pada memberikan mengurangi panas yang ada di plaza Masjid Agung Jawa Tengah. Yang semula plaza itu tidak masuk bagian kata suci, karena ada perubahan agar plaza itu masuk dalam area suci atau kata suci di Masjid Agung Jawa Tengah karena digunakan sholat, maka ada usulan untuk ditambahkan payung tersebut. Itu secara fungsional. Secara arsitektur tadi desain merupakan bangunan meniru dari Masjid Agung. Kemudian apakah ada teknologi khusus yang digunakan untuk membuka dan menutup payung, dan bagaimana caranya? Secara teknologi yang kita gunakan untuk buka tutup payung merupakan teknologi hidrolik, elektrohidrolik, atau dengan sistem hidrolik dan penggunaan cairan hidrolik untuk membuka tutup payung tersebut. Yang mana dalam sistem hidrolik itu pemompaannya dibantu dengan mesin atau elektrik. Saat ini kan payungnya tertutup. Untuk kapan itu payung dibuka dan kapan payung itu ditutup? Secara rutin kita buka pada tiap hari Jumat jelang juga ataupun hari-hari lain seperti sholat dan lain-lain itu bisa ataupun ketika ada peringatan atau momen yang mengharuskan kita melakukan. Mungkin cukup dari payung Masjid Agung itu sendiri.
Kemudian ada konsep fisika. Yang pertama, payung hidrolik MACT. Payung ini terinspirasi dari payung yang ada di Masjid Nabawi dengan menggunakan teknologi berupa prinsip-prinsip kerja yaitu mekanika fluida, hukum Pascal, dan kontrol otomatis dalam sistem hidrolik. Kemudian keterkaitan dengan materi IPA SMP menggunakan tekanan hidrolik, di mana tekanan hidrolik itu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kemudian ada energi mekanik ke hidrolik. Nah, ada motor listrik yang menggerakkan pompa untuk menaikkan tekanan fluida sehingga dapat membuka struktur payung tersebut. Kemudian tentang menara Al-Husna yang ada di sini. Yang pertama itu bagaimana metode untuk terkait menara itu kan bagaimana metode penentuan arah kiblat di MACT, apakah berhubungan dengan menara itu? Bagaimanakah itu? Apakah secara tradisional ataupun modern? Penggunaan menara Al-Husna di Masjid Agung Jawa Tengah ini kita menggunakan secara tradisional maupun secara modern. Artinya selain digunakan untuk pengamatan ru'yatul hilal atau pengamatan bulan di awal bulan di Masjid Agung Jawa Tengah, pada saat Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha, biasanya penggunaannya kita gunakan secara rutin tiap hari karena digunakan untuk praktek dari mahasiswa ilmu falak yang tergabung dalam tim hisab dan Masjid Agung Jawa Tengah. Itu artinya tidak hanya menggunakan secara tradisional atau pengamatan langsung maupun pengamatan langsung zaman sekarang ya hanya metode yang digunakan, tapi juga menggunakan teknologi yang mumpuni atau saat terkini. Kemudian kan tadi penentuan arah kiblat terkait konsep astronomi. Nah, bagaimana konsep astronomi Islam berperan dalam penentuan arah kiblat dan waktu sholat yang ada di Masjid Agung? Penggunaan tadi saya sebutkan bahwa selain di pengamatan di hari-hari besar, kita juga melakukan pengamatan secara rutin tiap bulan. Nah, artinya pengamatan ini tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu, tapi juga digunakan untuk penelitian secara empiris atau seperti itu. Nah, dari situ ada ada tindakan lanjutan di mana tim ini akan melakukan perhitungan atau hisab terhadap ketinggian bulan, sudut bulan dan lain sebagainya yang kemudian ini muncul ke hasil kalender ru'yatul hilal yang disepakati bersama dengan peneliti lain di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dalam komunitas MABIM, Malaysia, Brunei, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, seperti itu. Jadi masjid ini itu sering dilakukan untuk pengamatan astronomi untuk menentukan awal bulan. Ya. Kemudian ada konsep astronomi yang berkaitan dengan ilmu falak dan pengamatan ru'yatul hilal, di mana di MACT ada menara Al-Husna sebagai ru'yatul hilal atau observasi langsung untuk mengamati bulan, di mana di sana terdapat teleskop untuk mengamati hal-hal tersebut oleh tim hisab MACT. Kemudian keterkaitan materi IPA SMP ada tata surya dan gerak benda langit sebagai bentuk untuk mengetahui fase-fase bulan yang ada dan mengetahui pertanda apakah itu sudah bulan baru ataupun belum. Kemudian ada pengukuran dan alat ukur. Di MACT menggunakan teleskop. Kemudian ada keterkaitan dengan rotasi dan revolusi. Mungkin selanjutnya terdapat konsep ekologi dari MACT ini sendiri. Yang pertama itu apakah ada taman dan jika ada bagaimana pengelolaan taman?
Secara konsep masjid di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah ini tidak hanya terminal, tetapi juga ada kawasan taman, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain di kawasan 10 hektar ini juga dari tanah pondok wakaf tersebut juga memiliki lahan di sekitar kompleks Masjid Agung Jawa Tengah yang mana secara terintegrasi memiliki fungsional secara tata letak maupun tata rencana pembangunan yang komprehensif, di mana ada kalau di dalam tadi ada taman dan lain sebagainya, ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik dan lain sebagainya. Ini juga terintegrasi pada kawasan sekitarnya, ada untuk penunjang pasar, untuk penunjukan agrowisata, rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem pengelolaan air di Masjid Agung sendiri, untuk kebutuhan wudhu ataupun sanitasi itu bagaimana sistemnya? Apakah ada sistem yang ramah lingkungan atau sistem daur ulang air? Untuk saat ini sumber yang kita gunakan merupakan sumber air dalam atau sumur air bersih. Kemudian untuk pengolahan air kembali secara khusus belum, tetapi ada pemanfaatan ulang untuk digunakan sebagai penyiraman tanaman dan lain sebagainya. Kemudian apakah terdapat upaya khusus untuk menjadikan Masjid Agung ini sebagai bangunan yang ramah lingkungan? Insya Allah kita menuju ke arah sana. Berarti sedang berjalan menuju upaya tersebut? Iya, karena untuk menuju ke masjid ramah lingkungan itu sendiri kan kita berproses, tidak hanya dari masjid itu sendiri, tetapi kita juga perlu mengedukasi dari itu pengunjung penyewa lahan yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah maupun masyarakat sekitar, karena tadi proses menuju masjid hijau itu sendiri kan banyak hal dan banyak faktor yang harus dilakukan. Kemudian terkait sistem pencahayaan dan ventilasi alami di masjid ini, apakah dirancang untuk menyesuaikan dengan iklim tropis atau? Ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian upaya terkait konservasi energi, apakah ada upaya tersebut dalam penggunaan listrik dan air di masjid ini? Untuk konversi energi ada upaya, tapi semua tergantung pada harapan dari Masjid Agung Jawa Tengah, di mana kita menggunakan energi terbarukan seperti solar panel dan lain sebagainya. Untuk pengolahan air itu pun juga proses menuju artinya, walaupun karena dari segi limbah yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah ini boleh dibilang tidak banyak atau tidak berbahaya, hanya penggunaan air wudhu ataupun samalah dengan penggunaan rumah tangga, di mana pemanfaatannya tadi sudah disebutkan. Ada penggunaan limbah tersebut kita gunakan untuk fungsi lain seperti penyiraman tanaman dan lain-lain. Nah, mungkin yang terakhir itu terkait pengelolaan sampah di masjid ini. Bagaimana pengelolaannya dan apakah ada sistem daur ulang atau pengurangan sampah? Pengurangan sampah selalu kita lakukan. Untuk pengelolaan daur ulang sedang menuju proses sana, karena belum adanya program atau arah ya kita menuju untuk proses-proses daur ulang. Mungkin itu sekian dari saya terkait wawancara Essence Science tentang Masjid Agung Jawa Tengah ini. Mungkin dari Bapak, apakah ada suatu
Masjid Agung? Harapannya Masjid Agung Jawa Tengah ini selalu menjadi masjid atau kawasan percontohan yang sesuai dengan visi misi Masjid Agung Jawa Tengah itu sendiri, di mana tidak hanya memungkinkan peradaban lokal, tapi juga menuju peradaban dunia, yang mana semuanya itu tadi ada banyak hal-hal kecil yang perlu kita mulai, perlu kita edukasi, tidak hanya ke internal Masjid Agung Jawa Tengah, tapi juga masyarakat yang lain. Itu. Sekian dari terkait wawancara itu. Terima kasih Bapak. Yes, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada konsep ekologi. Yang pertama, ekologi dan keberlanjutan, di mana di MAJT menggunakan air dengan sumur artesis. Kemudian limbah-limbah air yang ada di MAJT ini digunakan untuk penyiraman tanaman. Kemudian di MAJT ini dirancang untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan, yaitu seperti sistem ventilasi alami. Nah, di MAJT sendiri memiliki banyak ruang terbuka hijau dan taman. Kemudian ada pencahayaan alami mengenai optika dan efisiensi energi, di mana di MAJT itu banyak di masjidnya banyak jendela-jendela yang besar. Nah, di jendela tersebut memakai prinsip difusi cahaya, di mana cahaya matahari yang masuk dan dipantulkan oleh permukaan terang untuk menyebar merata. Dan ini akan menimbulkan pertukaran udara secara cepat. Nah, selanjutnya keterkaitan dengan materi IPA SMP. Yang pertama, ekosistem. Di MAJT sendiri memiliki taman dan ruang terbuka hijau. Kemudian area hijau tersebut digunakan sebagai habitat tumbuhan, kegiatan masyarakat, dan hewan kecil. Kemudian untuk penggunaan airnya menggunakan sumber air yaitu sumur artesis. Kemudian limbah-limbah dari air tersebut digunakan untuk penyiraman tanaman atau prinsip reuse dalam zero waste water management. Kemudian ada perubahan dan pelestarian lingkungan, di mana MAJT ini sedang menuju pada konsep eco masjid. Kemudian pada bagian suhu dan kalor di MAJT itu kan menggunakan jendela lebar dan sistem pembukaan alami. Nah, ini akan menjaga suhu ruangan tetap sejuk tanpa adanya AC. Nah, di sini mempertimbangkan konsep pendinginan alami. Kemudian ada tekanan udara, di mana ventilasi alami Masjid Agung Jawa Tengah memiliki perbedaan tekanan udara bagian dalam dan luar bagian. Nah, udara itu bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke rendah sehingga menciptakan sirkulasi tanpa alat bantu mekanis. Mungkin cukup sekian dari rekonstruksi sains ilmiah mengenai Masjid Agung Jawa Tengah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian etnovlog tentang Masjid Agung Jawa Tengah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dah.